Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita sepakati dulu satu hal. Pernikahan itu ibadah atau bukan? Bu, pernikahan itu ibadah atau bukan, Bu? Ibadah. Ya, bapaknya bilang ibadah, ibunya bilang ibadah. Dan bukan sekadar ibadah, tapi ibadah yang paling panjang. Itu enggak, Pak? Sholat, kita paling 15 menit benar. Gak khusyuk kali kalau sampai 20 menit, 25 menit gitu. Ayatnya mungkin juga ada pakai surah Al-Imran. Kalau 3 gol, kalau kita pakai 3 gol itu maksimal 10 menit kelar sampai zikir dan segala. Itu sholat harus dipersiapkan, harus kemudian rukun syaratnya dipenuhi. Nah ini ibadah yang paling lama. Ketika kemudian bapak-bapak sudah melaksanakan ijab qabul, maka sedari itulah hingga akhir hayat setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Tapi sayangnya, Bapak Ibu, sedikit sekali yang paham, sehingga kadang-kadang yang harusnya bernilai ibadah luar biasa karena tidak tahu niatnya, tidak tahu caranya, lewat beribadah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, banyak sekali keistimewaan dalam pernikahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita menjalankan ibadah nikah itu tanpa ada ilmu. Itulah kemudian kenapa Surah Al-Baqarah menggagas ini. Masih perlu kita lihat. Baik, ini sampai jam 12 Pak ya. Sampai jam berapa ya? Jam 2 Bu. Oh, boleh insyaallah. Mudah-mudahan tahan. Jam 2 siang 2 subuh sekalian yang mulai. Gimana Pak MC tahan? Baik. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana pernikahan di dalam Islam itu, saya mau kasih sebuah frame atau pola pandang kita antara hubungan di dalam Islam dengan hubungan di luar Islam. Nanti kalau Bapak Ibu mau materinya, kita bilang sama kita kirim. Ya, insya Allah saat kita kirim nanti. Gak apa-apa di foto juga ada pahala juga. Tapi nanti insya Allah dikirim. Tergantung panitia minta apa kan. Kalau enggak ya saya nggak kirim. Kenapa? Oke, baik ya. Nah, kita mulai dari pandangan Islam tentang hubungan lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Ini ayat sering dipakai kalau kita lagi walimah lagi pernikahan, ya. Ini pasti dipakai. Termasuk juga ketika khutbah Jumat, ini khotib sering pakainya. Apa kata Allah? Wahai manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari seorang jiwa yang satu, namanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam ini kata Allah diciptakan darinya pasangannya atau istrinya, yaitu adalah Hawa. Nah, jadi ayat ini ingin menceritakan bahwa asal muasal kita itu terpisah, Pak. Laki-laki terpisah dengan kewajiban dan haknya, wanita pun itu terpisah dengan kewajiban dan haknya. Kemudian ikatkanlah mereka dengan pernikahan. Dari pernikahan itu, sebagaimana kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari pernikahan mereka tadi lahirlah keturunan-keturunan rijalan katsiran, laki-laki yang banyak, wanita dan juga perempuan. Jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan, saya bisa memberikan garansi, memberikan jaminan hanya Islam yang betul-betul sempurna dalam membahas pernikahan. Nah, tapi saya udah nikah, saya udah nanti kasih tahu anak gitu saja. Atau kalau bapak siapa tahu menikah lagi, ya, kan? Berapa Pak syaratnya Pak? 1 atau 2 Pak?
dua, kalau nggak bisa dua, kalau misalkan bisa nambah jadi tiga, kalau bisa empat, kalau nggak bisa adil baru satu. Berarti fitrah kita satu atau dua? Harus. Hah? Gak berani bapak-bapak. Kalau saya nggak berani, karena istri saya nggak ada, gitu ya. Oke. Jadi kita kembali ke topik. Nah, Bapak Ibu di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka dengan kalimat takwa. Nah, sehingga dari sini Pak, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan pandangan Islam tentang hubungan laki-laki dengan perempuan dengan pandangan selain Islam atau pandangan Barat. Apa yang pertama, di sini kita menjelaskan bahwa pandangan Islam tujuan dari interaksi laki-laki dan perempuan yang hakiki adalah untuk melangsungkan atau melestarikan keturunan. Itu tujuan. Kalau seandainya berinteraksi, melangsungkan keturunan. Barat atau Islam berpandangan berbeda bahwa hubungan di antara keduanya ini adalah sekadar hubungan biologis. Kok bisa begitu Ustaz? Coba kita kembangkan. Oleh sebab itu, maka sebelum adanya pernikahan, Islam itu mensyariatkan untuk menjauhkan hubungan laki-laki dengan perempuan. Agar apa? Pikirannya bisa steril, bisa bersih, baik kemudian laki-lakinya maupun perempuan. Contohnya apa? Hanya di Islam yang membahas dengan detail tentang menutup aurat, betul kan? Laki-laki dan perempuan. Apalagi menutup basar, menundukkan pandangan. Itu hanya dalam Islam. Apalagi pemisahan laki-laki dan wanita. Jadi Islam sangat melarang yang namanya khalwat berdua-duaan. Apalagi ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ada yang pernah nanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya nonton konser? Ikhtilat sebenarnya. Campur baur nggak boleh. Apalagi yang ditonton musiknya juga bukan musik nasyid, bukan juga religi, tapi musik rock and roll, musik DJ dan sebagainya. Udah jelas apa yang kita datang ke sana. Islam mengatur itu Pak, dipisah. Dan kemudian Islam bukan hanya sekedar membolehkan, tapi memerintahkan melalui perintah ayat-ayat Allah dan Nabi SAW tentang yang namanya menikah. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam pernikahan tanpa pacaran seperti orang-orang Barat saat ini, maka disitulah akan lahir kesucian, kemuliaan, kehormatan. Kebalikannya kalau kita lihat dari Barat, karena memang tujuan mereka adalah untuk hubungan biologis, maka mereka ciptakan pikiran dan fakta-fakta tentang itu. Ini saya buat dalam sebuah buku Pak, pembahasan ini di buku saya yang keempat, bahwa mereka menyengaja membuat itu agar muncul pemikiran-pemikiran fantasi-fantasi tadi. Contohnya apa? Di pemahaman mereka tidak ada batas aurat. Betul ya? Tidak ada batas aurat. Apalagi dibuatlah film-film, video-video, porno dan sebagainya untuk membangkitkan. Itu bukan tanpa sebab, itu memang disengaja. Karena begitulah pemahaman mereka. Nah, sekarang masalahnya yang menonton lebih banyak orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Nah itu ya, yang ironisnya kita, sehingga akan berpengaruh pada keluarganya, berpengaruh pada keturunannya, berpengaruh pada kesehatan reproduksinya dan sebagainya. Apalagi dibolehkan ikhtilat dan khalwat, kumpul tubuh, kumpul kambing, kumpul sapi, semua kumpul di tempat mereka. Bahkan kalau sekarang, saya sering bilang di kajian-kajian, sudah ada pasangan-pasangan sejenis LGBTQ. Ya, beberapa kali saya ketika ke mall, ke supermarket, perempuan sama perempuan, yang satu maskulinnya, perempuan juga. Ya kan kita tahu dalam mana perempuan mana laki-laki. Mau dibuatnya gimana lah gaya laki-laki, kita tahu itu perempuan. Tapi yang model maskulin itu apa? Model maskulin, yang model jantannya, rambutnya dipotong pendek, pakai tato kanan kiri, celananya celana pendek, ya bajunya pakai kaos, itu yang model maskulin. Yang perempuannya, yang model femininnya, ya pakai pakaian menjulur, ya kemudian pakai lipstick, gitu ya, pakai skincare dan sebagainya, gandengan tangan, ngobrol, makan, ke rumah, pulang, pokoknya semua bersama. Itu hari ini terjadi. Silakan nanti Bapak, kalau nggak percaya Bapak cek ke mall. Tapi jangan nanti, oh dia kata Ustaz kemarin ya.
Makanya dalam Islam itu Adam dan Hawa, betul. Gak pernah Adam dan Ucok atau Adam dan Bambang, karena gak pernah lahir anak dari sini. Kalau di zaman Nabi Lut sudah Allah binasakan, gitu. Di zaman Rasulullah juga mungkin akan dihukum dengan hukuman yang berat. Tapi karena kita hari ini tidak menerapkan hukum Allah, ya mereka bisa bermaksiat sesuka hati. Apa yang terjadi? Kehinaan, kerusakan, dan kerendahan itu akibat tidak ada pengaturan hubungan di dalam Islam, khususnya tentang ijtima atau pergaulan. Nah, Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah kemudian muncul yang namanya solusi, yang namanya pernikahan. Pernikahan itu di dalam Islam punya beberapa fungsi. Setidaknya di sini kami sebutkan ada 7 fungsi. Yang pertama, pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan cinta Nabi SAW. Jadi kita akan jabarkan dalilnya. Kedua, menjaga kelestarian keturunan manusia, Pak. Bayangkan tadi kalau kita cerita tentang LGBT tadi, gitu ya. Kira-kira keturunan manusia ada nggak dari mereka nanti? Nggak ada, yang ada justru penyakit. Hari ini Jepang, ya itu sudah gelisah mereka. Kenapa? Karena pasangan-pasangan muda yang tidak ada yang mau menikah. Biaya nikah mahal, kehidupan masa depan bingung, agamanya nggak jelas. Ya, itu terjadi, Pak. Kenapa saya tahu? Karena teman saya di sana ada. Dari Malaysia dia pindah ke Jepang buat yang namanya Japan Islamic Center. Ketika saya tanya, saya panggilnya Ustaz Hasan, namanya beliau Hasan. Pak Ustaz Hasan, di sana berapa jumlah Muslim? Apa kata beliau? Jumlah Muslim di Jepang 1%. 1%. Kalau kita di Indonesia 86%, 85-86%. Bayangkan betapa kemudian mereka di sana galaunya luar biasa. Apalagi mereka itu sangat menjaga harga diri. Kalau harga diri dijatuhkan, kan tiba-tiba mereka mau makanya di rel kereta api atau gantung diri di hutan. Di Jepang itu ada hutan khusus untuk gantung diri. Bayangkan, karena tidak ada agama. Kita ketika nggak punya uang, ketika lagi banyak masalah, punya tempat ngadu, namanya Allah. Mereka tak ada. Nah, jadi bayangkan betapa luar biasanya Bapak Ibu Islam mengatur semuanya. Ketika menyelamatkan masyarakat dari penyimpangan akhlak dengan pernikahan, apalagi menyelamatkan masyarakat dari berbagai penyakit. Penyakit muncul karena adanya maksiat. Salah satu maksiat kita adalah tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan. Disuruh nikah laki-laki dengan perempuan, lah kita laki-laki sama laki-laki. Bahkan di Thailand itu ada 19 jenis kelamin. Bayangkan di Thailand itu ada 19 jenis kelamin. Wah, itu kacau ya. Ada namanya lady boy. Ada nama lady boy? Nah, jangan dibuka itu. Ya, cukup tahu aja ada namanya lady boy gitu. Ya, laki-laki tapi perempuan. Perempuan rasa laki-laki. Laki-laki rasa perempuan. Parah, pokoknya parah betul. Nah, apalagi fungsi pernikahan berikutnya menenangkan jiwa. Kemudian kerjasama suami istri untuk membina rumah tangga dan mendidik anak. Nah, yang terakhir membangun peradaban Islam melalui lahirnya generasi umat terbaik atau khairul ummah. Nah, ini secara fungsi. Lalu apa definisi pernikahan dalam Islam itu? Menurut kitab Nizamul Ijtimai, ya, pernikahan atau nikah itu adalah aqdun syar'iyyun, akad yang syar'i baina rajulin wa imra'atin li ibadatin istimta itu hubungan biologis. Jadi akad syar'i antara laki-laki rajulun dan seorang wanita untuk menghalalkan yang namanya hubungan istimta tadi dan membentuk yang namanya keluarga. Inilah definisi pernikahan dalam Islam. Lalu apakah pernikahan itu tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya? Ada. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur. Apa kata Allah? Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jadi ini perintah. Bahkan kata Nabi SAW, ini sangat jelas sekali, ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, wahai pemuda, kalau kamu sudah ba'ah, sudah mampu, maka menikah. Ada yang bertanya, kenapa pemuda? Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, karena di masa muda itulah Pak masa-masa ya tinggi-tingginya produktivitasnya, hasratnya, keinginannya. Maka
Makanya tidak ada tuh perintahnya wahai orang tua menikah muda, wahai yang muda, anak-anak muda. Rata-rata anak-anak sahabat Nabi SAW itu menikah di usia muda. Aisyah menikah dengan Rasulullah di usia muda. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra menikah di usia muda. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar semua menikah di usia muda. Yuk ambil satu paket donasi peralatan media dakwah digital cukup dengan Rp95.000 saja, alirkan pahala jariah tanpa henti.